Baik, pertama saat Nah, apakah mencium guru atau orang yang lebih tua adalah termasuk menghindarkan diri atau menyembah? Tafadhol, Ustaz. barakallahu fikum. Ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana wa lam ya'rif li'alimina haqqahu." Atau kama qala Nabi SAW. Bukan dari golongan kami yang tidak menyayangi yang kecil, yang tidak memuliakan yang besar, dan tidak mengetahui hak orang yang alim di antara kita. Jadi tugas kita kepada orang yang lebih tua adalah memuliakannya. Dan tugas kita kepada orang yang lebih kecil, nih kalau bicara senior sama junior. Karena kadang-kala ada senior itu yang menghinakan juniornya. Maka itu bukan akhlak muslim. Bahkan Nabi SAW mengatakan bukan dari golongan kami. Yang junior pun diperintahkan untuk menghormati yang lebih tua, seniornya. Jadi subhanallah, indah sekali masyarakat madani itu. Saling mencintai. Yang tua menyayangi yang kecil menghargai yang tua. Yang alim dihormatin. Tapi tanpa melampaui batas. Jangan sampai menghormati orang yang alim itu sampai ya ada yang melampaui batas, ada perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan sehingga nanti bentuknya bukan lagi memuliakan karena sudah babnya bab maksiat nantinya ketika engkau berlebih-lebihan. Nabi aja alaihi salatu wassalam mengatakan la tutruni kama atratil yahud Isa bin Maryam. Kalian jangan mengangkat-ngangkatku seperti orang Nasara mengangkat-ngangkat Isa ibn Maryam. Akhirnya dari yang Rasulullah berganti makomnya jadi anak Tuhan. Mereka bukan memuliakan tapi menghinakan diri mereka sendiri. Jadi wallahu a'lam, mungkin seperti itu. Nah. Ustaz. Yang kedua, ini tentang perbuatan dosa nih. Ada yang terhadap Allah dan terhadap manusia nih, Ustaz. Yang ini apabila kita berbuat zalim pada orang dan kita sudah bertobat tapi tidak minta maaf pada orang tersebut, apakah nanti di akhirat masih akan diperhitungkan, Ustaz? Aduh, Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, jamaah rahimakumullah. Dosa itu dari sisi kepada siapa kita berbuat ada dua. Yang pertama, dosa kepada Allah Azza wa Jal. Murni ini hanya kepada Allah. Yang kedua, dosa kepada Allah dan kepada manusia. Berkaitan dengan dosa kepada Allah Azza wa Jal, selesai. Kita tinggal minta ampun sama Allah. Karena ini berkaitan dengan hak Allah SWT. Maka Allah berjanji, Ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kalau kalian taubat kepada Allah, taubatan nasuha. Adapun berkaitan dengan dosa kepada Allah dan kepada manusia. Orang yang, contohnya orang ini membuli orang lain. Atau memukul orang lain. Atau mengambil harta orang lain. Dosa dia dua. Kepada Allah, karena dia melanggar aturan Allah, dan juga menyakiti manusia. Maka tetap syarat dosanya, syarat taubatnya, yang kepada Allah tetap. Engkau harus bertobat kepada Allah. Dengan cara menyesali, meninggalkan, dan bertekad untuk tidak mengulangi. Tapi ada satu yang berkaitan dengan manusia. Engkau harus minta maaf. Disinilah nanti jamaah, ketika orang ini udah bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, tapi berkaitan dengan orang tersebut, dia minta maaf, tapi orang itu tidak memaafkan. Ini lain ceritanya. Dia udah bertobat, tapi belum dimaafin. Ya udah, urusannya di akhirat nanti. Bersama orang itu akan datang nuntut. Tapi karena kita udah tobat sama Allah SWT, ya tinggal yang urusan kita sama dia. Contoh nih, orang yang utang, mati ninggalin utang. Dalam kondisi dia mampu membayarnya sebenarnya. Akhirnya dia nggak bayar tuh utang. Dia meninggal dunia, keluarganya juga nggak bayarin. Apakah utang itu dianggap lunas? Enggak. Akan ada tuntutannya. Sebagaimana yang pernah kita bahas.
Orang yang mati syahid, orang mati syahid, punya utang, nggak diampuni utangnya. Tetap urusannya nanti di hari kiamat. Jadi seperti itu. Jadi tolong, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, kalian hendaklah berusaha untuk minta maaf, minta dihalalkan sebelum datang hari nggak berguna itu emas dan perak. Yang ada kebaikan dan keburukan, yang ada pahala dan dosa nantinya. Maka sekarang falyatahallal minhul yawm. Hari ini kesempatan. Maka minta maaf. Perkara dia nggak mau memaafkan, ya udah kita berusaha untuk memperbanyak perbuatan kebaikan sambil mendoakan orang tersebut. Tapi kalau engkau tidak minta maaf kepada orang tersebut, ya tobatmu nggak sempurna, belum selesai urusannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kalau Ustaz, ngeri benar Ustaz ya, kalau dosa sama manusia. Baik Ustaz, ini mengenai dosa lagi Ustaz. Ini jika kita sudah bertobat, mohon ampun, bahkan telah ditimpa musibah, apakah nanti masih akan disiksa di alam kubur dan neraka? Apa sih bedanya musibah sebagai penggugur dosa dan azab Allah? Tafadhol Ustaz. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Yang pertama, ada orang-orang yang berbuat dosa, kemudian sudah dihukum di dunia. Contohnya seorang pencuri. Dia dipotong tuh tangannya umpamanya. Udah, dosa mencuri dia udah selesai. Seorang pezina. Dia dirajam. Dosa di zina dia udah dihukum tuh. Udah selesai dia. Untuk perbuatan zinanya. Tapi apa memang dia cuma punya dosa itu? Ini yang perlu kita pikirkan. Mamanya tadi kayak kita udah kena musibah Ustaz. Musibah ini penghapus dosa. Dosa yang mana yang dihapuskan dengan musibah tersebut? Dulu, Masya Allah ya, Ibnu Sirin, rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in, dia pernah dipenjara. Ini bicara musibah tadi. Dia pernah dipenjara. Ketika dia dipenjara, dia ngomong, aku tahu nih, ini gara-gara dosa yang mana. Kenapa seperti itu? Karena secara sunnatullah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan gitu. Ibnu Sirin dipenjara. Gara-gara punya utang nggak bisa bayar. Dipenjara gara-gara nggak punya utang nggak bisa bayar. Akhirnya dia dipenjara. Dikasuskan kemudian dipenjara. Dulu 40 tahun yang lalu Ibnu Sirin cerita, aku dulu itu pernah mengolok kawannya, dipanggil ya muflis, orang yang bangkrut kata dia. Karena mungkin bangkrut memang dia. Akhirnya aku bangkrut juga dan masuk penjara. Para ulama mengatakan, yang mengomentari peristiwa Ibnu Sirin, mereka mengatakan qallat dzunubul qaum fa'arafu min aina utu. Dosa mereka itu sedikit. Jadi mereka tahu ketika kena musibah, ini karena dosa yang mana. Wa kathurat dzunubuna. Sedangkan kita dosanya banyak. Sehingga kita nggak tahu ini gara-gara dosa yang mana seperti itu. Jadi kalau dikatakan sekarang, apa perbedaan tadi? Musibah yang menggugurkan dosa, musibah yang menjadi adab. Ya adab itu pun dapat menggugurkan dosa. Dan dapat mengangkat derajat tatkala kita menerima takdir Allah SWT dengan bersabar. Karena ada orang yang kena musibah, yang seharusnya musibah itu menghapuskan dosa-dosa dia, ternyata menambah dosa dia. Karena dia nggak sabar, bahkan menyalah-nyalahkan Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian, tadi, sudah impas enggak kadar dosa kita dengan musibah yang menimpa kita. Karena ya penyakit yang menimpa, kemudian kegundahan di hati, musibah di harta, atau apa aja itu sebenarnya dapat menghapuskan dosa dia. Kalau ternyata belum impas, belum, maka bisa jadi di kuburan, disiksa lagi dia. Dan bisa jadi nanti di padang mahsyar dia mendapatkan hal itu. Ketika orang-orang berdiri di bawah mentari, sebagian tenggelam dalam keringatnya, itu pun termasuk balasan untuk perbuatan dia. Dan bisa jadi dia nanti masuk surga setelah selesai. Tapi ada yang enggak. Makanya jamaah, kalau orang beriman itu
subhanallah kasih petaka, Allah kasih bala ya. Sehingga dia nggak berat hisapnya nanti. Tapi kalau orang-orang jahat, Allah biarin. Hidupnya nyaman terus. Karena dikumpulin balasan buat dia nanti neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi seperti itu kita ya berbaik sangka sama Allah gitu loh. Ya Allah, mudah-mudahan dihapuskan dosaku. Ketika kena musibah, ya Allah ini karena dosa-dosaku. Semoga diampuni sama Allah SWT. Kemudian musibah kan beda-beda. Ada orang yang hanya terkena duri. Tapi ada orang yang kena kanker. Ada orang yang lebih parah dari itu. Hada wallahu a'lam bissawab. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari YouTube tentang bagaimana menghilangkan susuk yang dipasang oleh orang tua yang sudah sepuh. Pasangnya itu waktu ketika masih muda. Apakah susuk tersebut masih tetap ada walaupun mereka sudah sepuh? Fadol Ustaz. Nah, subhanallah jemaah. Wallahu a'lam bissawab. Kalau dikatakan apakah susuknya itu masih ada atau sebenarnya sudah hilang sendiri. Karena susuk itu salah satu bentuk sihir. Di mana orang ketika dipasang itu tahu-tahu dia jadi lebih cantik. Seakan-akan dia jadi ada susuk itu yang membuat orang itu dihargain orang. Karisma gitu ya. Orang jadi memandang ini salah satu bentuk sihir. Jadi sihir itu mungkin ada yang dengan media susuk. Tapi tetap ada mantra-mantra mungkin yang dibaca. Ada yang mungkin hanya sekedar dengan mantra. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau bicara susuk itu, ya sudah ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim ya, membaca zikir pagi dan petang, ya. Nggak usah dipikirin tuh susuk. Insya Allah dia akan pergi sendiri. Dan jangan sampai kita mengeluarkan sihir dengan sihir lagi. Jangan. Kalaupun susuk itu ada, ya tugas kita adalah dengan tadi membaca doa-doa pagi dan petang. Sebelum tidur kita baca doa, baca ayat kursi, baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu bil falaq, qul rabbin nas. Engkau tiup di tanganmu, kemudian engkau usapkan ke seluruh tubuhmu. Semoga dengan cara seperti itu, tadi kalau ada sisa-sisa sihir yang masih ada, semoga dia pergi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Selanjutnya Ustaz. Nah. Laki-laki yang jadi imam bagi keluarganya. Bagaimana laki-laki tadi di akhirat apabila saat di dunia istri dan anaknya tidak ikut beramal soleh Ustaz? Apakah laki-laki tadi sebagai seorang imam itu akan terhinakan juga di akhirat? Barakallahu fikum. Ahibati fillah, dosa itu bisa jadi melanggar larangan atau meninggalkan perintah. Dua-duanya dosa. Jadi kalau kita bicara dosa, meninggalkan sholat itu dosa. Berzina itu dosa. Orang-orang yang tidak melaksanakan kewajiban mereka, maka dia telah melakukan perbuatan dosa. Bagaimana dengan suami? Seorang suami ini, Allah mengangkatnya sebagai pemimpin. Di mana tugas pemimpin ini berat. Tugas dia mengayomi, memperhatikan, menyayangi, memperbaiki. Ketika dia tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, maka dia telah berbuat dosa. Menelantarkan istrinya. Contohnya suami yang nggak ngasih makan sama istrinya, itu dosa dia. Dia akan bertanggung jawab. Suami yang tidak ngajarin anak dan istrinya berbuat kebaikan, tidak ngajarinnya, tidak mendidik, maka dia berdosa. Tapi kalau dia telah melaksanakan tugasnya, tapi memang istri dan anaknya ini yang nggak nurut, yang tidak mau mendengarkan dia dan dia sudah berusaha semaksimal mungkin, maka dia nggak berdosa. Dia tidak akan terhinakan. Contohnya Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam. Allah menceritakan tentang kedua orang ini. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِمْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ. Jadi dua orang ini, istri Nabi Nuh, Nabi Lut ini nggak berguna walaupun suaminya Nabi. Suaminya Nabi. Karena mereka dua orang yang berkhianat. Dengan tidak melakukan ketaatan, nggak nurut sama suaminya.
maka dikatakan kepada keduanya, silahkan masuk neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Karena sudah melaksanakan tugasnya Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihissalam. Nabi Nuh punya anak salah satunya kafir. Apakah beliau akan dihinakan? Tidak tentunya. Karena beliau telah melaksanakan tugasnya 950 tahun berdakwah. Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana dengan bapaknya? Makanya Nabi Ibrahim itu doanya, wala tukhzini yaumaddin. Jangan hinakan aku pada hari pembalasan. Maka ketika itu diceritakan oleh Nabi SAW bagaimana bapaknya Nabi Ibrahim datang kepada Nabi Ibrahim. Dia mengatakan, anakku, sekarang aku tidak akan durhaka sama engkau. Aku nurut sama engkau di padang mahsyar. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, engkau berjanji tidak akan menghinakanku. Adakah kehinaan yang lebih buruk daripada bapakku yang seperti ini? Ini bapaknya yang harus masuk neraka. Itu subhanallah. Akhirnya bapaknya Nabi Ibrahim itu dirubah menjadi dhikh. Menjadi hena. Binatang hena tuh yang kayak serigala tuh. Yang penuh dengan kotoran. Di kakinya Nabi Ibrahim. Dan ditendang sama Nabi Ibrahim. Karena sudah nggak ada. Artinya Nabi Ibrahim sudah melaksanakan tugasnya. Allah mengharamkan surga bagi orang-orang kafir. Jadi ketika tadi pertanyaannya, apakah suami nanti akan dihinakan? Ya, dia akan dihisap. Yang pertama, semua akan melalui penghisapan. Akan dihisap. Akan ada penyidikan. Di situ akan ada mungkin yang berbantah-bantahan. Tapi yang jelas, Allah akan tegakkan keadilan. Nggak mungkin suami yang sudah berusaha memperbaiki seperti suami yang membiarkan istri-istrinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Fiksat, barakallahu fiksat. Selanjutnya nih ada yang galau dengan takdir, Ustaz. Bagaimana cara menyikapi takdir? Karena menurutnya takdirnya kurang baik atau tidak seberuntung saudara-saudaranya yang lain yang punya hidup, apa-apa gampang. Nah, dia ini melihat orang bisa tawadu, bisa istiqomah, sementara dia sendiri sudah sering sholat taubat, tapi hati selalu saja merasa berdosa, makin hari makin nambah. Apakah ini karena efek makan penghasilan haram dari suami? Dia juga bingung, Ustaz, mau nyari kerja tapi tidak pernah beruntung, karena suami juga tidak ridho, atau mau usaha juga nggak jalan. Nah, dia sudah frustasi sendiri, kenapa hidupnya nggak seberuntung orang-orang lain? Nah, mohon masukan dari Ustaz. Barakallahu fiikum. Ahibati fillah. Ya. Ini kalau bicara keberuntungan, kita harus memahami bahwasanya pembagian rizki di muka bumi ini, pembagian kekuasaan yang kita lihat di antara manusia itu bukan berdasarkan cinta Allah SWT. Bukan berdasarkan balasan buat amalan mereka, bukan. Tapi itu berdasarkan ujian yang Allah berikan kepada mereka. Sebagian orang, ya banyak orang berpikir, kalau lagi senang, dia berpikir tidak sedang diuji. Lagi sehat, dia berpikir, enggak, aku lagi dikasih nikmat. Ya nikmat itu pun ujian. Jadi kalau tadi melihat kawan-kawan yang semuanya enak, dia sedang diuji. Dan bisa jadi engkau sekarang dalam kondisi seperti ini lebih baik daripada kalau engkau kaya. Kalau engkau semuanya mudah. Mungkin engkau ketika dikasih kekayaan, dikasih kemudahan dalam segala urusan, engkau jadi lupa sama Allah Azza wa Jalla. Maka pembagian yang kita lihat di muka bumi ini, itu pembagian berdasarkan ujian yang Allah berikan kepada mereka. Soal ujian itu beda-beda yang diberikan kepada manusia. Tapi mereka semua harus bisa menjawab tuh soal. Sedangkan di akhirat, pembagiannya nanti berdasarkan amalan manusia. Nah, tapi sekarang bagaimana kita menyikapin ujian ini? Yang sekarang kita bicara yang susah. Ada orang yang kaya nih. Sebenarnya dia lebih susah dari engkau. Cuma kita nggak tahu. Kadang-kadang dia nggak bisa tidur ya. Karena memikirkan besok ada rapat, besok ada acara ini, besok ada kasus ini, besok ada ini. Subhanallah. Banyak beban dia. Maka agar engkau bisa menghadapi kehidupan ini. Baik dalam kondisi sekarang yang engkau susah.
atau dalam kondisi nanti kalau engkau dikasih kemudahan sama Allah SWT, Rasulullah SAW mengatakan, irdha bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridhalah engkau, terimalah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu sekarang. Ridhalah engkau, engkau akan jadi orang paling kaya di muka bumi. Ridha dengan apa yang diberikan. Jadi sekarang ini kuncinya. Kalau dikatakan kurang beruntung, bukan masalah kurang beruntung. Engkau beruntung pun kalau engkau nggak ridho, engkau akan kurang terus. Coba kita lihat. Yang korupsi itu, yang terima suap. Ada yang miskin. Ada yang miskin, yang hidupnya susah. Memang dia itu korupsi karena ya dia memikirkan keluarganya, ya Ustadz besok nggak tahu mau makan apa, belum bayar uang sekolah anak-anaknya, nunggak SPP 6 bulan. Coba lihat tuh orang-orang yang korupsi. Apakah kondisinya karena mereka susah hidupnya? Bukan. Karena ambisi. Karena tidak ridha dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Dikasih gaji besar, dikasih kehidupan yang nyaman, tapi nggak ridha, nggak ada gunanya kekayaan itu jemaah. Tapi kalau engkau nerima dengan kondisimu sekarang, engkau jadi orang paling kaya di muka bumi ini. Engkau sebutkan siapa orang paling kaya? Engkau lebih kaya dari dia. Dengan cara apa? Hatimu menerima. Maka Nabi SAW mengatakan, Laisal ghina an kathratil arad. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda. Bukan. Walakinnal ghina ghinan nafas. Tapi kekayaan yang sebenarnya adalah jiwa. Menerima. Maka sekarang bagaimana menghadirkan hal itu di dalam rumah. Sehingga kalau bicara mau usaha, gagal, ya Alhamdulillah, insya Allah jadi penghapusan dosa. Insya Allah, Allah tahulah kita udah berusaha, tugas kita cuma berusaha. Serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, jangan selalu mengeluh melihat kondisimu. Kalau datang pikiran seperti itu, lihatlah kepada orang yang lebih susah. Engkau datang tuh ke rumah sakit, lihat orang-orang yang nggak bisa bergerak. Engkau lihat orang-orang yang hidup di bawah jembatan. Orang-orang yang mungkin ya dikasih penyakit sama Allah dalam kondisi dia miskin, nggak punya apa-apa, tapi hidupnya nyaman. Kenapa engkau yang masih dikasih 2 mata, yang dikasih jantung yang bisa berdetak, dikasih 2 kaki yang bisa berjalan, engkau terus mengeluh? Maka lihatlah kepada yang di bawahmu. Terimalah apa yang Allah berikan kepadamu dan berbaik sangka sama Allah, kau akan jadi orang paling kaya. Kalau bicara dampak yang lainnya, oh mungkin karena harta yang haram, ya bisa jadi. Semua itu mempengaruhi kehidupan kita. Maka bertobatlah kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah SWT. Paling nggak engkau duduk seharian, beristighfar 100 kali tiap hari, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Selanjutnya Ustaz. Ini bagaimana mengatasi masalah trauma, Ustaz. Ini ada jamaah yang kadar Allah adalah korban tsunami Tanjung Lesung, Ustaz. Jadi istrinya jadi korban, dan anaknya pun sampai harus kehilangan. Sekarang tinggal 1 orang anaknya, Ustaz. Nah, karena trauma ini, jadi mereka pun sekarang bahkan untuk memasukkan anaknya ke pesantren masih galau, gitu, Ustaz. Jadi masih. Kenapa dia korban apa, Bang? Korban tsunami yang Tanjung Lesung, Ustaz. Tanjung Lesung. Ya. Ini yang di kemarin di Banten berarti ya. Nah. Subhanallah. Iya jamaah. Kita ini diciptakan untuk kehilangan segala sesuatu. Kita diciptakan untuk kehilangan segala sesuatu. Jadi kalau engkau kehilangan 1 anak, ada yang kehilangan semua anaknya. Kalau engkau kehilangan rumah, ada yang kehilangan rumah, anak, ternak, semuanya. Tatkala kita mengetahui hakikat kehidupan dunia ini penjara buat orang-orang yang beriman. Sehingga tatkala ada keluarga kita yang pergi, meninggal dunia, selesai, dia keluar dari penjara. Dia sedang meninggalkan penjara ini ke tempat yang lebih indah, insya Allah, ketika dia orang yang soleh. Mungkin kita melihat kuburannya sempit. Wallahi jamaah. Kuburan yang kita lihat sempit. Kalau dia orang yang bertakwa kepada Allah SWT, lebih luas dari rumah dia.
Kalau rumah dia istana seluas 4.000 meter persegi, kuburan dia lebih luas dari rumah yang luasnya sebesar 4.000 meter persegi. Allah akan bentangkan kuburan dia sepanjang mata memandang. Maka yang sudah pergi, biarlah pergi. Katakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kita tuh milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah SWT. Dan kita akan kehilangan segala-galanya. Makanya ada seorang orang dari Perancis atau dari Inggris ya, yang dia sempat hidup di gurun Sahara di Afrika sana bersama orang-orang Muslim. Dia mengatakan, aku mendapatkan ketenangan, rahasia ketenangan itu di sana, kata dia. Aku kalau melihat di negeriku orang-orang yang stres, yang trauma, yang harus minum obat tidur, datang psikiater, kuncinya satu. Mereka tidak beriman dengan takdir Allah SWT. Ketika beriman, engkau akan merasakan semua jadi indah. Kejadian ini, apapun yang terjadi, itu sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Udah tercatat, jemaah. Tugas kita hanya menerima. Makanya cerita nih orang non-muslim ini, dia menceritakan di padang pasir itu kan nomaden, mereka hidupnya pindah-pindah gitu karena ngikutin rumput ya. Kadang-kadang terjadi badai itu di padang, di gurun sana. Kalau terjadi badai, orang semua menyelamatkan diri di tenda dia atau gimana ya. Badai itu akan berlalu. Setelah berlalu, mereka mengatakan, ya sudah, kambingnya yang masih bisa diselamatkan disembelih sama mereka yang udah sakit atau gimana. Lalu sang ustadz atau syekh mereka mengatakan, kita ini sebenarnya diciptakan untuk kehilangan segala sesuatu. Jadi itu yang harus ada pada diri kita. Kita kelak akan kehilangan segala-galanya. Engkau akan kehilangan hartamu, kehilangan tanganmu, kehilangan semuanya. Engkau akan jadi bangkai, ditinggal oleh semua orang. Kau hanya akan bersama amal perbuatanmu. Maka ridholah kepada apa yang Allah takdirkan kepadamu. Allah akan memberikan kemudahan bagimu untuk melanjutkan perjalanan hidup ini. Ingat, masih panjang perjalanan kita. Jangan sampai gara-gara tsunami kemarin, kemudian engkau berhenti melangkahkan kaki. Terus melangkah, walaupun lambat, tapi jangan pernah jalan mundur ke belakang. Barakallahu fikum. Masih bisa berapa pertanyaan lagi, Sat? 2 kayaknya, Bang. Oh. Nah, Nah, ini Sat ya. Ini mana kok nggak kelihatan ya, Bang? Nah, coba. Pendapat Ustadz bagaimana? Nih ada jamaah, dia bilang dia pernah dizolimi orang. Orang itu sangat jahat, tega merebut apa yang menjadi hak dia. Dan orang ini berdoa buruk terhadap orang yang menzolimi tadi. Cuma sampai sekarang orang yang menzolimi itu masih hidup baik-baik saja. Nah, mohon pendapat Ustadz. Ahibati fillah, inilah yang mungkin perlu kita pahami. Allah Azza wa Jalla itu berjanji akan mengabulkan doa orang yang dizalimi. Sampai Nabi SAW mengatakan kepada Mu'ad, ini urusannya, Mu'ad suruh ngambil zakat. Ketika ngambil zakat, kambing umpamanya, Nabi berpesan kepada Mu'ad, radhiyallahu ta'ala anhu, iyyaka wa karaima amwalihim. Hati-hati, jangan yang diambil itu adalah yang paling mulia di antara harta mereka. Yang biasa aja. Ini menunjukkan kezaliman. Kalau umpamanya zakat kambing umpamanya. Oke, 40 ekor kambing, 1 kambing zakatnya. Tapi jangan diambil 1 kambing yang paling bagus. Jangan. Ini menunjukkan itu jadi kezaliman. Sampai Nabi mengatakan hati-hati dengan doanya orang ini zalimi. Fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Nggak ada hijab antara dia sama Allah. Terus kalau kita ngelihat kok doa anak kayaknya belum dikabulin gitu. Allah janji pasti dikabulin. Sekarang coba penuhi syaratnya. Syarat doa yang kau baca. Kalau engkau makan haram, ya nggak dikabulin sama Allah SWT. Nggak usah. Sebenarnya udah alhamdulillah udah berusaha untuk dia memenuhi syarat dan ketentuan tersebut. Tapi Anda lihat orang itu kok biasa-biasa aja. Enggak. Kalau engkau pun tidak mendoakan keburukan buat dia akan hidup dalam kehinaan. Gimana sekarang kau doa minta sama Allah SWT? Mungkin engkau minta secara spesifik agar dia, umpamanya dikatakan, ya Allah, bikin harta dia hilang ya Allah.
Ada yang seperti itu. Bisa jadi Allah memberikan bukan apa yang kau pinta. Allah memberikan azab kepada orang itu seperti yang kita kaji pada hari ini. Dia hidup dalam kehinaan. Dia terus berbuat dosa. Nggak dijagain sama Allah SWT. Mungkin dia nyaman dengan rumahnya, dengan kerjaannya. Tapi bisa jadi di hati dia penuh dengan kehinaan. Maka yakinlah Allah Azza wa Jal mengabulkan doa. Jadi setelah kau berdoa selesai, serahkan sama Allah. Karena sejatinya Allah tidak pernah lupa dengan kezaliman orang tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, insyaallah ini yang terakhir malam ini Ustaz ya. Barakallahu Ini fikum. bertanya tentang bagaimana kita menyikapi orang tua yang terlalu hulu dengan kiainya. Yang foto-foto gurunya sampai di tempat sholat pun masih ada foto-fotonya. Bagaimana cara anak ini untuk menegurnya? Karena ditegur tapi malah dianggap seperti ini anak masih kecil, masih belum cukup ilmu gitu. Nah, apa yang harus Masya Allah, dilakukan? Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Iya. Kita tadi di awal pertanyaan sampaikan bahwasanya kita wajib memuliakan orang yang alim. Tapi tanpa berlebih-lebihan. Apa perlu fotonya orang yang alim di rumah kita? Apakah ada gambar Nabi SAW di rumah para sahabat? Nggak ada. Padahal pada waktu itu mereka termasuk orang-orang yang paling ahli untuk menggambar, memahat. Ya. Nggak boleh. Sekarang bukan patung Ustaz, bukan gambar, tapi foto. Tujuannya apa? Apakah ketika melihat itu engkau jadi semangat beribadah? Yang pertama. Atau tujuannya supaya dapat berkah rumahnya. Jadi kalau naruh foto itu jadi berkah rumahnya. Dari mana kita dapat ilmu itu? Nggak ada para sahabat meletakkan foto-foto atau gambar Nabi SAW. Nggak ada. Terus letakkan di hati. Ketika engkau mencintai gurumu, kalau mau berkahnya seorang guru, laksanakan wasiat dia yang sesuai dengan syariat. Jalankan, bukan fotonya ditaruh. Ini menjadi salah satu penyebab yang mengantarkan nanti kepada tadi, bisa jadi mengantarkan kepada kesyirikan nanti. Kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, 1000 tahun dari zaman Nabi Adam ke Nabi Nuh itu, mereka berada di atas tauhid. Sampai terjadi kesyirikan, awalnya matinya orang-orang soleh. Orang-orang soleh di antara mereka, panutan mereka, kiai mereka, tokoh masyarakat mereka meninggal dunia. Orang-orang yang baik. Akhirnya datang iblis mengatakan kepada mereka, cobalah kalian bangun di atas kuburan mereka patung. Supaya, ya kalau sekarang mungkin patung monumen lah. Tujuannya cuma monumen. Bukan untuk disembah. Hanya untuk monumen. Untuk mengingat. Oh, ini orang yang berjasa ya. Orang ini yang berjasa, yang telah mengajarkan kepada kita kebaikan. Lama-kelamaan disembah. Datang lagi iblis membisikkan. Coba engkau minta sama dia. Dia kan orang baik. Akhirnya disembah. Maka gimana sekarang seorang anak ngomong sama orang tuanya? Jadi berkaitan dengan foto, ngomong sama orang tuanya, ayah cinta sama kiai-kiai ini ayah. Katakan, iya. Kira-kira wasiat kiai ini apa ayah? Buat kita. Wasiatnya apa? Loh, nasihat kiai ini apa? Ajak ayah untuk berpikir. Sebenarnya ketika kita hendak mencari berkah seorang yang alim itu dari ilmunya. Bukan dari fotonya. Bukan karena engkau foto berdua sama seorang ustadz dengan seorang kiai, lalu engkau masuk surga. Maka bagaimana ngobrol sama ayah tadi? Mengajak ayah untuk berpikir. Setelah ketemu tuh, ayah mengatakan, iya sih, apa sih ya nasihat kiai ini itu? Terus sampaikan, ayah, emangnya Nabi nyuruh kita majang foto-foto sahabat apa? Gambar-gambar sahabat. Kita kalau sekarang diperbolehkan menggambarkan bagaimana wajah Nabi SAW, itu secara detail ditulis sama disampaikan sama para sahabat. Bagaimana alisnya Nabi, bagaimana matanya Rasul SAW, bagaimana hidungnya. Tapi itu terlarang. Dan beliau nggak nyuruh kita untuk itu gitu.
Maka mungkin anak seperti itu ngajak orang tua untuk berpikir, kalau kita cinta sama guru kita, ya bagaimana kita mengamalkan nasihat dia supaya dia dapat pahala terus. Bukan dengan foto di rumah kita akhirnya pahala ngalir sama dia. Apalagi ada foto-foto yang jadikan jimat. Jadi foto itu kalau ada di rumah jadi atau di toko, insya Allah orang pada datang gitu ya. Enggak, jangan. Mungkin seperti itu anak berusaha untuk mengajak orang tuanya berpikir, sambil didoakan orang tuanya. Tapi sekali lagi kita itu hanya bisa menyampaikan, tolong sampaikan dengan adab dan etika, sisanya serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab, itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullah khair.